Tuh kan doji dia. Makanya saya open posisi 2 menit tadi. Takut kali kita doji-doji kayak gini, Pak. Oke, ini saya pastikan dia turunnya tuh sampai ke sini. Ini turunnya warna merah dia. Oke, kita lihat bentuk candlesticknya. Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, hari ini di jam 4:32 ataupun jam setengah 5 di Rabu dini hari tanggal 24 Mei. Oke, di konten kali ini saya akan membuat konten parlay. Saya akan mencoba parlay tapi ini untuk hiburan saja. Ya, ini jam setengah 5, mungkin saya tidak tidur lagi. Mungkin nanti di jam 9 saya ada kegiatan perpisahan, entah siapa perpisahan, entah anakku perpisahan, nggak tahu ya. Terus nah di jam 11 ataupun jam 2 nanti saya akan ke tempat pengiriman. Saya akan mengirimkan baju Casper dan uang itu mungkin kita transfer aja gitu ya. Uang giveaway maksudnya. Akan saya kirimkan baju Casper itu untuk pemenang yang udah DM di Telegram ataupun Instagram saya. Jangan lupa untuk di follow Instagram saya, ada di deskripsi di bawah. Dan untuk di Casper saya akan mengirimkan juga bagi yang udah ikut turnamen SNR. Oke, kita mulai aja videonya. Let's go. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Alright, baiklah, kita udah masuk ke bagian tradingnya. Di sini kita di broker Olim Trade dan kita masih trading di market yang sama, Asian Composite Index, dan kita akan ganti-ganti market mungkin, maybe. Oke, dengan sangat semangatnya saya mau parlay, Pak. Ini udah kangen kali dengan konten parlay. Berarti kita itu open posisi itu harus open posisi sekitar 5 kali ataupun 6 kali kita open posisi untuk bisa parlay gitu ya. Kita mulai dari angka 150.000. Oke, kita mulai dari angka 150.000. Yep. Deg-degan, Pak. Oke, ini misalkan nanti profit kita akan withdraw. Kalau profit, kalau loss apa yang kita withdrawkan? Nggak bisa berarti. Oke. Ini market Asian Composite Index, kita masuk dulu di time frame 15 menit untuk melihat dari support dan resisten. Mohon maaf bagi abang-abangku yang komen kemarin, "Bang, abang cepat kali ngomongnya." Memang bawaan kayak gitu, jadi susah, Pak, untuk dibuat lambat-lambat kayak gitu susah. Oke, supportnya udah terlihat, kita tandai supportnya dulu di bagian sini, ting. Udah, Anda akan mendapatkan notifikasi saat mencapai harga. Oke, kita tandai dulu juga dari resistennya, ting. Oke, itu resisten dan supportnya. Ini dia resisten satu lagi di bagian sini, ting. Oke, ini juga resisten kuat. Ini di bagian sini resisten kuatnya. Kita akan membuat resisten, ting. Oke, kita masuk di time frame 1 menit. Oke, resisten kita udah terlihat di sini. Kalau dilihat dari sini, ini dia 1, 2 yang udah terlihat. Itu resisten kita. Nanti misalkan si garis putih ini menyentuh dengan si ini, dia auto suara ting ding ting ding gitu. Jadi menginformasikan bahwasanya harga dari price action itu udah mencapai di harga yang kita tandai tadi, ataupun harga, ya tergantung apa kita tanda. Misalkan kita tanda itu gap, itu mungkin dia akan memberitahukan bahwasanya gap. Misalkan kita tandain dia resisten, berarti dia memberitahukan mayor. Enggak, maksudnya resisten juga. Oke. Nah, ini ada potensi untuk kita open posisi buy, Pak. Kenapa seperti itu open posisi buy-nya, pemirsa? Karena di sini kan candlenya kan agak-agak zebra cross gitu kan. Kalau kita masuk ke RSI harusnya, ataupun kita masuk
ke bagian stokastik bisa, kita masuk ke stokastik itu belum. Saya pikir tadi dia udah menyentuh ke area oversold ataupun di area di bagian bawah ataupun di bagian hijau. Ini nggak tahu ya cocologinya kemarin. Ini bang dia udah nyentuh ke bagian hijau, makanya kita open posisi hijau ataupun posisi buy. Apaan itu? Materi apa? Dari mana itu dapatnya coba? Kita open posisi 1 menit. Oke, ini make sure open posisinya itu di 1 menit open posisinya. Ini 1 menit ini kita open posisi. Open posisinya usahakan itu dengan jam, Pak. Dengan jam ini nih. Yang paling kecil di sini ininya kalau kita klik itu udah nggak bisa lagi gitu, Pak. Udah minus gelap gitu. Itu memberi informasi bahwasanya memang udah habis, udah paling kecil gitu, Pak, untuk lama open posisinya kayak gitu. Kita zoom mungkin. Tapi di sini ini kan jam 4.38 udah 2 menit ya. Udah 2 menit jam 4.38. Mungkin video ini akan selesai di jam 4:50 ataupun jam 5 selesainya, Pak. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita harus menunggu banget momennya gitu, Pak. Ini open posisinya itu dia yang pertama dia memang udah tren turun dan dia itu memang mau mencapai si area ini. Walaupun kita open posisi tadi dia udah mencapai dan dia itu udah melewati dengan sempurna melewati dengan sempurna si ini nih. Si RBS support become resistant become support ataupun kebalikannya, sama aja sistem penggunaannya sama aja. Jangan repot-repot lah, jangan ini Pak ya, jangan materinya itu sebenarnya gampang ataupun ilmunya gampang, cuman bahasanya tuh dibelit-belitkan supaya repot, supaya member ataupun supaya viewer itu bingung, supaya dia nonton video kau terus. Itu bodoh namanya, Pak. Padahal materinya gampang aja. Contoh kayak gini, support resisten. Cara kerjanya itu kalau dia udah nyentuh ke resisten, mantul open posisi sell kayak gini. Kalau dia naik, mantul dia, nyentuh dia dengan area tadi di belakang, open posisi sell. RBS itu sama aja. Ini pertama resisten, kemudian dia ditembus, resistennya udah basi. Gara-gara resisten itu kan artinya harga tertinggi, ya kan? Kemudian dilewati, berarti dia kan nggak tinggi lagi dong, ya kan? Kemudian dia turun lagi. Di saat dia turun nyentuh ke sini, ke si abang ini. Nah, di saat dia nyentuh ke situ, dia namanya nyentuh support. Cara kerjanya sama aja. Kalau dia nembus kita open posisi sell, kalau dia mantul sedikit kita open posisi buy. Sama aja, sistemnya sama aja semua, cuman beda letaknya doang kayak gitu. Sistemnya sama aja. Jangan dibingung-bingungkan orang. Aku nggak suka aku misalkan ada YouTube ataupun orang yang buat video itu nggak ikhlas gitu, Pak. Dia bilangnya itu entah apa dibilangnya, padahal simple kali. Cuman ini kayak gini udah. Misalkan nggak profit, jangan cari alasan ini gara-gara ini. Memang loss aja, udah loss aja. Nggak mungkin profit terus, nggak mungkin. Ini dia. Tadi sebenarnya rencananya mau open posisi buy rencananya. Ini dia kalau dilihat yang tadi barusan kita bahas sekitar 3 menit yang lalu kita bahas ya, sekitar 3 menit yang lalu. Ini dia di area supportnya, dia itu udah terjadi sumbu panjang di bawah. Sumbu panjang di bawah itu diketahui. Sumbu panjang di bawah sudah memberi informasi bahwasanya harganya itu akan naik. Begitu juga dengan ini. Ini sumbu panjang di atas sudah memberi informasi bahwasanya harganya akan turun ke depannya kayak gitu ya. Cuman naiknya itu besar kali. Setahu kita, kalau candlestick salah satu candle yang overpower ataupun tenaga yang berlebihan dikeluarkan di satu candle, itu biasanya akan koreksi ataupun akan turun lagi karena tenaganya udah habis di sana tuh. Logikanya kayak gitu. Contoh kayak gini juga. Ini candlestick overpower, terlalu besar. Itu dilarang open posisi follow harusnya. Cuman tidak juga open posisi reversal gara-gara sifat candlestick itu random. Itu. Kenapa bisa random? Karena ada news. Kadang-kadang dia overpower. Tapi memang news, memang dia power banget gitu. Memang dia follow, Pak. Gitu kan. Tapi kita nggak bisa klaim news. Kenapa? Kalau kayak gini bukan news, itu overpower namanya. Kayak gitu. Oke. Ternyata dia udah menembus di area support. Oke, kalau iya. Kalau enggak berarti kita harus tunggu lagi. Sekarang itu di jam
4:45. Segitu lamanya kita menunggu untuk open posisi. Makanya kalau ada yang nuntut untuk open posisi, bang open posisi kayak gini buat video lama. Wah, capek kali bang buat video lama itu bang. Oke. Oke, kita open posisi setelah kena segini. 9, 8, 7. Kita open posisi buy di sini pastinya. Kita open posisi buy, kita lihat. 3, 2, make sure open posisi detik 01. Jadi begitu pindah kita tuh udah open posisi kita pak. Kalau open posisi 01, tapi ini serius ya, bukan maksud menghina, bukan maksud biar apa gitu saya bilang ini, tidak. Misalkan HP Anda kurang gitu pak, HP ataupun HP Anda kentang, mending nggak usah trading, beneran, bukan nggak usah open posisi detik 01 ya. Memang kita sedang bahas detik 01 open posisi. Tapi kalau HP Anda kurang, yang RAM-nya itu 2 GB, 3 GB, mending beli HP dulu. Beneran, daripada itu deposit sanggup beli HP enggak. Karena kalau HP yang 2 GB itu broker pun nggak menyarankan pak. Karena broker menyarankan HP yang minimal RAM 4 gitu pak. Itu 1 tahun yang lalu. Sekarang saya nggak tahu, sekarang nggak baca. Kalau emang HP Anda itu 3 RAM, 2 RAM, nggak usah pak. HP-nya kentang kali, kita open posisi sekarang, lusa teropen posisinya. Apa nggak loss kayak gitu? Kita itu dikocek terus. Gitu. Itu sorry ya bagi Anda yang misalkan tersinggung nanti, sorry. Oke, kita open posisi selanjutnya. Ini nggak mungkin kita open posisi sekarang, kita harus menunggu. Berarti open posisi kita selanjutnya itu di angka 496. Oke, di sini kita di angka 496. 496. Oke. Ini misalkan jadi doji satu lagi, ini kemungkinan besar ini sell candlestick ini. Cuman karena ini parley pak, jadi saya nggak terlalu berani gitu. Kalau loss sekali kan kurang gitu. Tapi kalau menurut analisa saya, ini dia memang sell di sini pak. Saya kalau trading biasa itu berani saya open posisi sell di sini, walaupun open posisi 50.000 gitu kan. Saya berani nih open posisi sell di sini. Ini cukup tinggi akurasinya ini, harusnya. Cuman gara-gara ini parley, mental kita tuh kayak tertahan gitu pak, ngerti ya? Tolong lah, ngerti ya, tolong. Kayak tertahan gitu mental kita pak, kak. Apa ya, kayak kalau kena ini, kalau ini loss, gagal semua, kayak itu maksudnya. Oke, dia itu udah dicium-cium di bagian support ternyata. Nah ini candlestick overpower nih. Apakah kita di sini open posisi sell? Apakah kita di sini open posisi buy? Tapi kalau di support memang biasanya kayak gitu. Oke, kita open posisi buy. Kita tunggu open posisi kita. Ini kita hapus. Oke, kita menunggu open posisi kita di support candlestick overpower. Setidaknya walaupun dia nggak hijau besar, itu di hijau kecil. Doji itu ada, cuman jarang doji. Doji di overpower terus dia di support, itu rumus itu ya. Kayak mana ya? Bahasa saya berikan itu saya takut berat gitu bagi pemula gitu, bagi yang orang baru gitu kan. Bahasa yang diberikan itu kayak berat, itu saya jadi dosa gitu pak. Jadi berdosa kayak orang, apaan abang ini bilang apa dia kayak gitu. Ini rumusnya kayak gini pak. R resisten bertemu dengan resisten, dia akan mengejar si support terdekat gitu. Itu kodenya pak. Itu ini support bertemu dengan support, dia akan mengejar si resisten terdekat. Kalau support ditemukan oleh candlestick overpower, itu dia biasanya ada terjadi koreksi di sana karena dia udah tertahan dengan support, tertahan dengan harga yang udah terlalu dipenuhi. Oke, itu lagi satu lagi nih, resisten ataupun support yang ditembus dengan candlestick overpower itu pasti tembus kayak gitu. Contoh ini pas sekali nih yang kita bilang, ini dia candlestick overpower bertemu dengan si resisten, dia kurang untuk dia akan penembusan. Tapi kalau dia ditembuskan dengan candlestick overpower, itu biasanya tembus pak. Contoh ini dia resisten, ini dia candlestick overpower nih. Tembus dengan candlestick overpower itu biasanya memang tembus. Ini candlestick overpowernya segini, dia jebolnya coba. Memang kedepannya dia akan membawa harga kayak gitu. Open posisi kita selanjutnya itu di angka 902. Oke, 902 902.000. Yup,
kita akan open posisi setelah belum tentu setelah candlestick ini. Open posisi kita itu baru beberapa kali, kayaknya baru 3 kali. Ini jam sekarang itu, tadi kita recordnya itu 4:30, sekarang itu udah jam 4:53. Lama memang Pak, emang kayak gitu. Kalau parley, sepertinya ada baiknya kita coba ganti market dulu kali ya. Ini momen yang tadi nih. Ini momen yang tadi, coba ya. Momen yang tadi ini haus sekali kita lihatnya. Ini open posisi sell ini. Pas sekali kan kita pindah gitu kan. Oke, kita open posisi sell di detik 01. Make sure open posisi lah di detik 01. Jadi begitu perpindahan kita udah open posisi gitu Pak. Kalau bagi kita yang menggunakan jam, memang ada baiknya kita open posisi dengan jam. Kenapa kayak gitu? Karena mengurangi dari risiko digocek Pak. Karena kadang-kadang aku lihat all trade ini kan bangsat juga kadang-kadang. Karena gini Pak, kadang-kadang kita open posisi kebetulan dengan menit, bukan dengan jam. Ada kan open posisi itu yang 1 menit, itu pure 60 detik kita Pak. Jadi kalau kita open posisi seperti itu, kita open posisi di detik 2 ataupun detik 1 kita open posisi. Itu dia begitu selesai candlestick kan di detik 00, ya kan? Dia pindah tuh, pindah. Waktu dia pindah kadang naik kayak gini, gocek Pak. Itu rasanya itu babi kali rasanya, beneran. Gak enak kali rasanya itu. Waduh, kayak mana ya rasanya itu, kayak mau kita hantam laptop kita. Oke, kita open posisi 14.000. Kita open posisi 200.000 kita dikocek kayak gitu, sakit hati kita. Karena kita open posisi kita udah bener, tapi diloskan kayak gitu. Tapi kalau dengan ini itu nggak ada resiko kayak gitu. Itu. Oke, kita lanjut. Banyak kali ngomong. Ini kita nggak tahu lagi pindah kemana lagi nih Pak. Kemana kita pindahin ya? Ini di market Asian Composite Index udah muncul candlestick besar kayak gini. Terus di market ini, market komoditi itu udah kurang gitu Pak. Udah mulai ada lagi. Oke. Euro Composite Index. Euro Composite Index ada potensi sih. Masuk jam 5 deh ya. Ya, ini saya memberitahukan sedikit informasi bahwasanya kalau kita udah nyentuh di jam yang genap ataupun jam yang ganjil. Contoh di jam 5, jam genap ya, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 1, jam 1.30, jam 2.30, jam 3.30. Pokoknya itu per 30 menit. Itu ada kemungkinan dia akan pembalikan arah. Itu akurasinya lumayan. Tapi nggak juga open posisinya itu, wah ini jam 5 nih open posisi reversal. Bukan kayak gitu maksudnya. Jadi kalau kita open posisi buy udah hampir nyentuh nih di angka yang genap. Contoh dia di sini nih momennya nih. Di sini momennya. Ini momennya. Ini open posisi buy nih harusnya nih, tapi 2 menit lagi itu mau menyentuh ke jam 5 itu kita nggak bisa open posisi follow. Kenapa? Takutnya di jam 5 itu terjadi pembalikan arah. Dan itu sangat worth ataupun sangat worth it itu di market mata uang itu. Ini Sumbu sudah memberi informasi di bawah panjang. Sudah memberi informasi bahwasanya harganya akan kembali naik. Kita open posisi itu di angka 1642. Oke. Ketika itu kita open posisi buy, kita dapatnya di bawah anjing, astagfirullah. Kita dapatnya di atas, kebetulan open posisi sell, open posisi buy kita. Janganlah kayak gitu Pak. Ini kan lagi azan nih. Bagus. Itu kan enak kita kan. Deg-degan Pak saya Pak, beneran. Apa ini? Janganlah dicium-cium kayak gitu, sakit hati aku lihatnya, dicium-cium terus turun lagi. Tolonglah.
Hmm. 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 Oke. I'm fine. Kita rehat dulu 2 menit kayaknya ya. Inilah akibatnya kalau ditembusnya itu kayak cabi gitu, Pak. Ini ditembusnya. Ini dia supportnya. Ditembusnya itu kayak nggak tegas gitu ya ditembusnya. Itu ada resiko dia itu koreksi, dan apalagi dia udah berada di area oversold. Jadi ada baiknya gara-gara menunggu itu kita harusnya menunggu seperti ini, Pak. Bentar ya, saya gambarkan. Ini dia kayak gini, turun, naik, dia nanti turun, menembus support, baru kita open posisi sell lagi. Mungkin kita open posisi setelah ini dan setelah ini lagi. Oke, kita pindah market. Wah, 90% loh di commodity composite index. Oh, SBR. Oke. Tapi udah tembus SBR-nya, cuman dia ditembusnya itu dengan overpower. Kita bisa open posisi sell di sini 2 menit. Kita open posisi sell di sini. 3 menit pun oke sebenarnya. Kita open posisi sell. Cuman 2 menit aja. Oke, ini kemungkinan besar dia doji dulu baru turun. Itu yang saya takuti. Kita open posisi selama 2 menit. Open posisi di detik 01 kita open posisi. Kita open posisi sell selama 2 menit. Kita menunggu. Ini menurut perkiraan saya dia akan doji dulu, ataupun dia biasanya dia akan doji dulu baru dia turun gitu. Itu yang saya takuti. Tapi kalau dia turun langsung kan nggak apa-apa kan. Kita tunggu. Tahu nggak sekarang jam berapa? Sekarang itu jam 5:08. Memang kayak gitu kalau buat konten parlay ataupun konten momen, Pak. Konten momen candle gitu kan, momen trend. Itu pasti lama. Karena apa? Karena memang kita menunggu banget baru kita bisa open posisi. Karena kan nggak ada kompen di sini. Tuh kan doji dia. Makanya saya open posisi 2 menit tadi. Takut kali kita doji-doji kayak gini, Pak. Oke, ini saya pastikan dia turunnya tuh sampai ke sini. Ini turunnya warna merah dia. Oke, kita lihat bentuk candlesticknya. (19, 18, 17, 16). Oke. Mungkin kayak gitu aja. Ini video open posisi terakhir kita. Udah lama kali. Saya nggak tahu berapa menit, kayaknya itu 20 menit ada kayaknya ya. Rekamannya sih lebih, Pak. Rekamannya itu 30 menit ini dia. Cuma nanti kan dipotong-potong. Oke, kayak gitu aja mungkin dari video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Tembusin dari biasanya itu 50, tembusin dari sampai ke 100 ataupun 150 like. Itu saya akan buat konten lagi yang lebih bagus lagi. Saya akan jelaskan secara detail lagi. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.